Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alladzi nafakha ruhu Ahmad wa abrazahu bi nuri sayyidina Muhammad wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, para masyayikh, terutama sahabat saya, Ketua MUI dan moderator kita, ketua kita. Nama saya boleh dibaca Hashim Ar-Razi, boleh Ar-Razi Hashim, bebas. Karena secara bahasa Arab yang benar Hashim Ar-Razi. Tapi secara Indonesia beda lagi. Nyampe di Padang jadi Ara. Oh gitu. Bisa ya. Nyampe di Jawa Timur jadi Aro. Nyampe di Betawi jadi Oji. Bang Oji gitu. Baik. Jadi kita sampai jam berapa nih Pak Ketua? Nah, harus disepakati aja dulu takhir sholat atau tidak. Takhir tapi jamaah. Kalau kami sih sudah jamaah. Ya, pakai mazhab yang sudah mu'tabar ya. Boleh takhir tapi jamaah. Baik. Karena saya nggak mau juga nanti pas azan pada kabur. Kita sepakati dulu ya. Ada dua bahan kita pada siang ini yang sebenarnya ini 24 SKS. Wasatiyahnya 12, sanadnya 12. Tapi sepertinya MUI lagi ngebet, ingin bersih-bersih ya. Wajar, ini teguran dari Allah karena MUI ini terlalu inklusif, terbuka. Filternya sepertinya harus diganti seperti filter AC mobil, sekali setahun harus ada perbaikan. Kenapa? Karena MUI itu terbuka, siapa aja bisa masuk. Hatta orang-orang yang beriktikat tidak baik pun masuk. Hatta orang-orang yang di luar manhaj MUI pun masuk. Masa LDI-nya masuk MUI kan lucu. Mohon maaf ya. LDI kan tidak menganggap syahadat kita benar. Tapi bisa masuk. Masa ada kelompok yang mengatakan negara kita ini tauhid, Pancasila tauhid, Undang-Undang Dasar 45 tauhid, dia yang tidak hormat ke bendera, mengatakan lagu Indonesia Raya adalah lagu tauhid, itu masuk di MUI. Makanya teguran buat kita, walaupun gak banyak, cuma ini mencemarkan. Dan selamat atas teguran Allah ini. Ciri sederhana Islam wasatiyah untuk sya'biyah Indonesia, untuk bangsa Indonesia sederhana. Dalilnya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Ya. La yanhakum, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil. Terhadap siapa? Terhadap orang yang tidak mengusir kamu, tidak menyerang kamu fitih dalam urusan agama. Satu. Dan yang kedua, tidak mengusir kamu yukhrijukum min diyarikum, mengusir kamu dari negaramu, dari negerimu. Dua aja. Ini dalil boleh kita berinteraksi kepada siapa saja di negara ini selama mereka tidak melakukan memerangi agama kita. Yang kedua, bukan memerangi pemahaman kita, beda ya. Kalau memerangi pemahaman itu ikhtilafiyah, itu boleh. Tapi kalau memerangi agama, agama dari Allah. Kalau pemahaman dari makhluk. Inna dina indallahi Islam, agama milik Allah. Tapi pemahaman terhadap agama bukan milik Allah. Ini dua hal yang harus dibedakan. Pak Kiai di samping saya ini punya pemahaman terhadap agama. Kiai di ujung sana boleh beda nggak? Apakah itu beda agama atau beda paham terhadap agama? Cuma beda paham. Nah, pemberitaan sekarang kan nggak enak. Orang yang menyokong pergerakan teroris disebut ulama.
Bapak Ibu ini kan tawasul nih sebagian besar. Dia mengharamkan tawasul, mengatakan tawasul syirik. Terus mau dibela. 2016 saya udah gregetan ngeliat orang ini. Tapi saya coba berdoa, ya Allah selamatkan MUI dari orang-orang ini. Tapi pemberitaan antara TV A dan TV B ini kan dia lagi cari masa aja. Saya terlepas karena saya nggak nonton. Saya cuma dikabarkan kawan di TV A begini, di TV B begini. Terlepas dari semua itu, 2016 saya udah ketemu dengan orang itu. Dan dia membuat propaganda seperti propaganda di Suriah. Apa propaganda di Suriah? Benturkan Sunni dengan Syiah. Kita cari-cari siapa Syiah yang dimaksud. Bukanlah Bashar Assad, tapi Syiah yang dimaksud pelaku maulid, pelaku tarekat sufi. Ini yang dia sebut Syiah. Saya yakin di samping saya ini bertorikot deh, suka maulid. Dan depan saya juga suka maulid. Kayak Lukman bertorikot. Dulu salah satu lembaga keislaman Islam di Indonesia, di Jakarta, bagi-bagi selebaran judulnya agama Syiah. Di dalamnya dia menyebutkan tarekat sufi Ahlus Sunnah. Jadi propagandanya ini sudah lama. Saya dapat kertas itu 2005, 2006, 2007 disebar gratis. Siapa yang nyebarin? Disebar lewat mahasiswa UIN, IAIN, STAIN yang pergi baksos. Waktu itu saya masih sering bolak-balik ke Sumatera Barat. Ada mahasiswa baru nyampe hari ini, besok diusir. Karena dia bilang ini Syiah, padahal orang di situ bertarekat. Maka dia buat, belakangan orang yang ditangkap ini kan buat satu pergerakan namanya An-Nas. Saya mohon maaf, saya gak ikut NU Muhammadiyah, saya gak ikut Tarbiyah, gak ikut. Cuma saya ditarik-tarik aja kemana-mana. Ya. Saya cuma murid Kiai Ali Mustafa Yaqub yang di NU dituduh Wahabi, di Wahabi dituduh NU. Saya berguru kitab hikam kepada Abu Ya Nu'man Bashir. Beliau seorang ulama tapi aktivis partai. Cuma di partai itu dianggap sufi, dianggap syiah dikit. Oleh nggak ngerti, dianggap khurafat. Cuma kalau ada yang kesurupan, beliau lah yang nyelesain. Semua ilmu ruqyah nggak ada yang sanggup. Datang sama beliau tuh ploknya beres. Guru hikam saya itu, yang dianggap syirik oleh kawan. Maka saya nggak ada urusan, saya cuma ingin mengatakan inna din indallahil Islam, bahwa Islam yang dari Allah satu, tapi pemahaman kita belum tentu benar-benar Islami. Nah, ayat tadi sudah dibacakan oleh Pak Kiai, ya. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Demikianlah Allah menjadikan kamu umat yang wasat. Wasat itu pertengahan, moderat. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut. Karena dalam hadis Bukhari, mungkin para kiai sudah hafal hadisnya, halakal mutanatti'un. Hadis Sahih Bukhari, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Kalau terjemahan tadi ekstrim. Bagi kita ekstrim itu terbagi dua, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Kiri liberal, kanan kelompok-kelompok kerasnya, suku pendek. Dia tidak bisa membedakan pemahaman Islam terhadap Islam itu sendiri. Bagi dia kalau nangkep ulama tuh nangkep Islam, nah, nggak nyambung. Bagi dia kalau beda dengan kiai itu beda dengan Islam. Akhirnya Islam itu dijajah oleh salah satu pemahaman kelompok. Ini tidak boleh terjadi. Pada masa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah membuka itu. Ketika sahabat sholat, ada yang di tengah jalan, ada yang di Bani Quraidah. Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Sahih Bukhari dan Muslim. Jangan kamu sholat kecuali di Bani Quraidah.
sholat asar. Udah mendekat terbenam matahari, separuh sahabat kemudian sholat tengah jalan, lalu diejek oleh sahabat yang kedua. Kata mereka apa? Nabi mengatakan sholat asar di Bani Quraisyah. Kalian bid'ah, kira-kira begitu. Jadi sudah ada gaya-gaya begitu di zaman sahabat. Sampailah kemudian orang yang kelompok kedua ini, sahabat-sahabat ini, sholat asarnya ketika maghrib sudah larut. Kata kelompok pertama, maksud Nabi buru-buru supaya kamu sampai sholat asarnya di Bani Quraisyah. Kalau kelompok kedua enggak, harfiahnya enggak begitu. Besok pagi selesai mereka buat MOU, mereka balik kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan asabta sunnah, asabta al-khair atau asabta gitu aja. Kamu benar, kamu benar. Berarti ada dua kebenaran dong. Tapi kata kuncinya asaba, sawab, bukan al-haq. Kalau al-haq milik Allah, al-haqqu mir Rabbika. Ini kan sekarang muncul kelompok kata Allah, kata Rasul. Seakan-akan kelompok dia satu-satunya mewakili kata Allah, kata Rasul. Maqalallahu wa rasuluh. Dan ini berbahaya. Kalau kita dilarang mengkultuskan kiai, guru, syekh, mursyid, maka juga dilarang mengkultuskan pendapat. Dan itu lebih bahaya. Mengkultuskan pendapat ada syirik gaya baru. Syirik gaya baru, dan itu berbahaya. Maka kalau boleh kita sebut beberapa karakter Islam wasatiyah dari awal ayat yang saya bacakan surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu. Pertama, mereka mempunyai jiwa cinta terhadap negeri. Kalau bahasa kita apa? Nasionalis. Disederhana aja nih Pak Kiai. Sekolah ekstrim, gak ada hormat bendera, udah selesai. Gak boleh nyanyi Indonesia Raya, itu ekstrim, tutup aja langsung tuh, laporin aja langsung. Pasti dia mengajarkan ekstremisme. Itu paling gampang tuh deh, ya. Kenapa? Mereka mengatakan Pancasila tauhid itu sama dengan yukhrijukum min diyarikum, mengeluarkan kamu dari negerimu, menghancurkan negerimu, gitu maknanya. Sama itu tafsirnya. Kita boleh sebut itu tafsir sya'biyah, ya, tafsir nasionalis. Moderat ini secara harfiah dari Al-Quran ya, kemudian kita berikan pemaknaan. Dan yang kedua, kelompok wasatiyah itu kelompok yang merasa benar tapi tidak merasa paling benar. Itu. Karena mereka selesai memahami kebenaran mutlak milik Allah dengan kebenaran makhluk, itu mereka bisa bedain. Oh Ustaz, saya sudah nyebutin dalil. Itu kan dalil, ente paham gak namanya istidlal? Yang belajar usul fikih, kita kan belajar usul fikih semua nih. Ya. Usul fikih pokok dari cara memahami teks. Bahwa satu lafaz bisa dipahami dengan lafaz tertulis dengan makna yang terkandung di belakangnya. Mereka enggak. Apa yang sudah diartikan itu artinya. Yang dipakai buku terjemahan Kementerian Agama, kena lagi Kementerian Agama. Apa kata kawan dulu? Ya ada satu kelompok maling teriak maling. Teroris itu banyak tamatan pesantren mereka. Apa kata kelompok ini? Ini teroris ini menjadi teroris karena habis baca buku terjemahan Kementerian Agama. Padahal kita cek yang ngebom tamatan pesantren dia. Itu maling teriak maling. Biasa ya. Dulu kan belum ada istilah flying victim. Sekarang sudah ketemu polanya. Udah berapa tuh itu karakter wasatiyah? Baru dua. Cinta tanah air sama merasa benar, tidak merasa paling benar. Iya, kita boleh merasa benar nggak? Boleh. Kalau nggak merasa benar, ngapain kita jalanin agama begini? Ya nggak? Ngapain saya sarungan dulu? Saya kan celanaan. Karena saya yakin ini benar bahwa Nabi itu pakai sarung gitu. Nabi itu pakai rida.
Walaupun kalau jalan tertentu, kondisi tertentu kita kembali seperti orang biasa lagi ya. Untuk apa kita menjalani sesuatu kalau kita nggak meyakininya benar? Jadi kita yakini ini benar, tapi bukan mutlak. Artinya suatu saat kalau keliru harus diperbaiki. Gitu. Itu yang diyakini oleh ulama salafus soleh. Gak ada salafus soleh itu kalau mereka berbeda lalu mengatakan ente berbeda dengan Allah. Salah satu pengkultusan berbahaya hari ini pengkultusan pemahaman. Kamu beda dari aku berarti beda dengan Allah dan Rasul. Kenapa? Aku pakai dalil. Loh di sana kan juga pakai dalil. Ini contoh kasus. Saya dulu anti maulid Pak Kiai. Sekarang kualat. Senang maulid. Kalau maulid itu kerinduan ke Nabi itu muncul. Dulu anti, serius. Kalau ada orang maulid, hari gini masih maulid. Makanya nggak bisa mendendangkan seindah para munsyid itu saya nggak bisa. Walaupun suara katanya boleh. Tapi hafalan tak boleh. Keberanian jauh. Pemahaman saya apa? Orang maulid itu menyerupai ya Nasrani. Itu pemahaman saya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu pemahaman saya. Enggak ada urusan dengan Muhammadiyah, enggak ada urusan. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Dalam pemahaman saya maulid itu sama dengan Natal. Pemahaman saya. Saya mau tanya Pak Kiai, ini kan ahli maulid nih wajahnya. Emang sama maulid sama Natal? Beda. Ternyata pelaku maulid tidak pernah menyamakan aktivitas maulidnya dengan Natal. Terus kenapa dianggap sama? Ternyata ada belkeroknya. Kitabnya berbahasa Arab, gak ada barisnya. Diajarkan di pesantren-pesantren modern. Diganti akidah yang lama, yang ahli sunnah menjadi kitab itu. Makanya berkali-kali mohon maaf Pak Kiai kalau tamatan pesantren tersebut. Mungkin di zaman Pak Kiai dulu gak ada kitab itu. Sekarang kitab itu sudah masuk. Kitab Tauhid karya Soleh Fauzan. Doktor juga dia. Dia sebutlah di kitab Tauhid. Bahkan maulid itu kan gak masuk bab Tauhid. Coba para kiai. Ada gak di antara para kiai masukin maulid ke bab Tauhid? Ada gak? Itu doktor loh. Yang nulis Syekh. Di Saudi lagi. Cuma karena nulis pakai bahasa Arab horor dikit jadinya. Antum kan nulis pakai bahasa Arabnya pakai biar horor gitu ya. Saya yakin antum bisa lah nulis pakai bahasa Arab. Apa kata dia? Ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam tasyabbuh bin Nasara. Itu nasnya dia. Memperingati maulid Nabi itu sama dengan Natalnya Nasrani. Saya tanya juga sama orang Nasrani, ente ada mahalul qiyam enggak? Enggak ada katanya. Oh berarti kalau saya enggak suka maulid, ya udah enggak usah hadir maulid, enggak usah katakan sama dengan Natal. Sederhana toh? Sesederhana itu sebenarnya. Di kampung saya kan banyak Muhammadiyah, Pak Kiai. Itu enggak ada maulid. Nggak ada 100 hari, tapi ada namanya peringatan 100 berapa tahun Buya Hamka, sama aja tuh haul. Cuma haul kelompok berkemajuan. Kalau NU apa namanya? Ya, bukan slogan NU apa? Salam Nusantara. Kalau Muhammadiyah berkemajuan, ya sama aja kan beda-beda istilah aja. Bedanya satu pakai kursi, satu duduk pakai sarung. Haul-haul juga, cuma beda-beda istilah kan memperingati sama aja sebenarnya. Dan saya mau tanya kepada para kiai, maulid itu tradisi atau akidah? Berarti dia masuk kepada hukum Islam, al-urf masadir al-ahkam syar'iyyah, al-urf, dan uruf itu ada kaidahnya. Ma khalafal kitab wa sunnah wal ahkam syar'iyyah fahuwa batil. Yang menyalahi hukum syariat batil. Kalau tidak menyalahi hukum syariat tidak batil. Hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih wafat 728 itu memberikan perincian jika maulid isinya mau'izah hasanah,
memberi makan untuk fakir miskin, seperti dilakukan oleh Sultan Al-Muzaffar dan Salahuddin Al-Ayyubi, maka itu bagus. Itu Ibnu Taimiyah lah ngomong. Gimana tuh? Ya. Ibnu Qayyim pun tidak masalah kan. Jadi jangan-jangan kita memaksakan definisi kita kepada orang. Waktu saya di Pekanbaru beberapa tahun yang lalu, sebelum rame-rame bab politik, kan kata Nusantara ini menjadi muskilah. Jadi saya curiga yang buat tuh orang NU MUI itu. Iya, bener ya. Maaf pakai ya, buka-buka kedok. Tapi sebelum itu, sebelum ada tahun politik, kata Nusantara kan biasa. Tesis saya belum saya terbitkan pakai. Karena apa? Karena ada kata Nusantaranya tahun 2010 saya ada tamat, 2011 baru wisuda. Itu wajib cetak, udah ISBN, tapi saya nggak publish. Ketika saya baru ingat mempublish 2016, 17, 19, ramai kata Nusantara. Akhirnya saya simpen aja tuh. Tesis saya itu judulnya yang S2, Teologi Ulama Sufi di Nusantara, abad 16 sampai 19 atau 20. Kita data tuh kitab-kitab, nggak ketemu dari abad 16 yang bisa dicek manuskripnya. Kan nggak bisa pakai cetakan di zaman itu. Hamzah Fansuri, jauh sebelumnya, Samsuddin Sumatrani, Nuruddin Randiri. Lalu yang bisa ini Nuruddin Randiri, kemudian Abdurrauf As-Singkili. Nah, dua orang ini kitab-kitabnya itu masih banyak. Samsuddin ada sedikit, Hamzah Fansuri ada lumayan. Dari zaman mereka kita cek sampai awal abad 20, tidak ada jejak-jejak ekstremisme di Indonesia. Syiah aja nggak ada, apalagi Wahabi nggak ada. Apalagi ajaran teroris nggak ada. Silakan nanti insya Allah akhir tahun ini kita edit ulang bukunya, baru saya cetak. Mumpung tahun politik belum ramai, kata Nusantara ramai lagi kan. Nah, sanad keilmuan ulama Nusantara kita ini ada mengalami beberapa poros. Jadi generasi abad 15, 16, 17 ini banyak lewat Madinah. Sebagai contoh yang bisa dilacak dengan jelas itu Syekh Abdurrauf As-Singkili yang membawa Thariqat Syathariyah Qadiriyah ke Indonesia. Belum ada Indonesia, ya. Dalam kitabnya banyak sekali kitab tentang akidah dan tauhid. Beliau sebelum masuk ke bab tasawuf selalu memulai awwalu ma yajibu 'alal murid. Yang paling pertama yang diwajibkan bagi murid adalah berakidah yang sahih sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Akidah yang dianut oleh pendiri NU dan Muhammadiyah. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang masih begitu atau tidak. Pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan punya murid Kiai Haji, masih pakai. Cuma sudah direvisi pakai kitab tauhidnya, Risalah Tauhid Syekh Muhammad Abduh, kan beliau masih Asy'ari. Sangat-sangat Asy'ari, ya. Lalu diterjemah ke bahasa Jawa oleh Kiai Haji di Jogja. Nah, setelah itu kita terakhir cuma mendapatkan Buya Hamka dan Muhammad Nasir sebagai seorang pergerakan muda akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Itu positif. Silakan dilihat kitab-kitab beliau, ya. Kalau NU punya pesantren, cukup cek di pesantrennya, selesai. Di pesantren semuanya pakai kitab Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, ya, Aqidah Sanusiyah. Semuanya Ahlussunnah lah, aman. Ummul Barahid, ya, syarah dari Sanusi. Nah, ini poros pertama nih, generasi Syekh Abdurrauf As-Singkili, ya. Jadi mereka porosnya di Madinah. Syekh Abdurrauf ini 20 tahun sekitar 20 tahun di Madinah. Di Madinah beliau berguru kepada Syekh Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Mursyid Al-Syahir
Al-Imam Al-Qushashi Al-Madani. Namanya Safiyuddin Al-Qushashi. Mursyid 40 thariqat, mempunyai 4 mazhab, jadi punya sanad 4 mazhab ya. Dan hafiz kutubus sittah. Sahih Bukhari, Muslim, udah hafiz dia. Dulu belum ada NU Muhammadiyah loh Pak ya, MUI aja belum ada. Jadi nggak ada urusan perbedaan NU Muhammadiyah sudah ya. Belum ada itu, belum ada. Ini Imam Al-Qushashi. Makanya dulu orang-orang kita seneng ngasih nama anaknya Qushashi. Ya, saya punya guru ada namanya Qushashi. Ganti-ganti nyampe di Sunda, di Betawi Kosasi. Lumayan. Itu orang Sunda. Kosasi bener kan? Baru tahu. Iya, saya punya guru namanya Kosasi. Meninggal beliau, dia punya pewaris namanya Syekh Ibrahim Al-Qurani. Sama, mursyid juga. Ya. Nah, ini sezaman dengan Syekh Abdul Karim, Muhammad Karim Salman. Sezaman, bahkan sezaman nanti dengan guru-gurunya Muhammad Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Ternyata Muhammad Abdul Wahab, pendiri Wahabi itu pernah belajar tasawuf kepada Muhammad bin Hayat As-Sindi. Seorang ahli hadis mursyid tarikat Naqsyabandiyah di Madinah, asal India. Cuma fikihnya ketat. Ini yang disenangi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Hatta bin Bas mengakui kalau Muhammad bin Wahab ini berguru kepada tokoh ini Muhammad Hayat As-Sindi. Ya. Ini poros Madinah nih. Poros Madinah. Di masa Raja Ali Haji, apa gelar beliau? Engkau apa? Ketua apa? Ada gelarnya kan yang menulis. Ada lakop-lakop yang lain ya. Beliau berguru kepada seorang mursyid dari tanah Simapur, Batu Sangkar, mursyid tarikat Naqsyabandiyah di Mekah, namanya Syekh Ismail Al-Simapuri, yang merupakan salah satu khalifah tarikat Naqsyabandiyah dan 5 tarikat lainnya yang dipimpin oleh Syekh Abdullah Afandi di Mekah, Jabal Abi Kubais. Itu pusat semua tarikat dulu. Hampir semua tarikat ada di situ. Dia menulis kitab Syekh Ismail Al-Simapuri. Saya mau cek akidah dia apa. Kifayatul Ghulam. Itu kitab 3 lembar pertama akidah Ahlus Sunnah, lalu berikutnya fikih. Sifat 20 yang diajarkan. Allah wujud kidam, sifat wajib, mustahil, jaiz. Itu yang diajarkan Syekh Ismail. Di mana dia belajar? Di Mekah. Itu sezaman karena dia lahir itu sekitar tahun 1700-an awal. Jadi masih seperempat abad pertama dari abad 18. Di 1700-an. Umurnya panjang, wafat tahun 1840-an. Nah, Raja Ali Haji yang ada dari kepulauan di sini pernah belajar kepada beliau dan dapat ijazah kemursyidhan. Jadi dulu raja-raja itu mursyid. Gak heran ya, itu istana dijadiin tempat tawajuh, majelis zikir. Baca Ratibul Haddar, Ratibul Attas, Hizb Bahar. Baca itu mereka di istana. Gak tahu kalau di istana-istana sekarang ya. Nah, ini kalau sanad orang sini nih. Kalau sanad dari daratan, Sumatera sangat jelas. Semuanya poros Mekah. Ya. Ada yang paling tua, namanya Syekh Abdurrahman Batu Hampar. Dia pemegang sanad Al-Quran di Sumatera zaman itu. Umurnya 120 tahun. Wafatnya 120 tahun. Beliau buka pesantren dulu namanya Al-Manar. Di sana, di Payakumbuh. Itu yang ngaji dari Syiah. Maka disebutlah dulu santri itu anak Syiah, bukan anak santri. Santri dari kampung antum, Pak Kiai. Di sana nggak ada istilah santri, baru sekarang ketika orang Padang dijajah sama Jawa. Berubah.
Tarbiyah madrasah tradisionalnya di depannya masih ada pondok pesantren, kan lucu. Madrasah ya madrasah aja, nggak usah ditulis lagi pondok. Tapi sudah jadi nomenklatur di Kementerian Agama, ya sudah. Terpaksa mereka berdamai biar turun dana. Ujung-ujungnya ke sono. Syekh Abdurrahman ini pernah berguru langsung kepada pengarang Aqidatul Awam, Syed Ahmad Al-Marzuki, Abul Yusuf Al-Marzuki Al-Makki Al-Maliki, ulama Mekah, tapi asalnya Afrika Utara. Terus murid-muridnya lanjut, Muhammad Arsyad, ya, bukan Al-Bajari, anaknya itu. Nah, berlanjutlah, misalnya kalau dari Riau itu ada Abdul Wahab Rokan yang pindah ke Medan. Berlanjut juga kerajaan di Bengkalis, Syekh siapa? Raja Muhammad Yusuf, ya. Itu berguru kepada mursyid yang pernah bersaing majelisnya dengan Syekh Ismail. Oh, jadi mereka para mursyid ini bersaing juga. Ini para kiai ini pasti bersaing di belakang, ya. Bersaing buat maulid sama nggak buat maulid. Yang nggak senang maulid, ya bid'ahin aja lah. Ini poros, boleh kita sebut poros Makkah, Daur Makki, sebelumnya Daur Madani. Hampir semua ilmu kita sana. Jadi di sono bawa kita pada janji, bawa dalail khairat, bawa hizib, bawa mazhab Syafi'i, mazhab semua bawa dari sono. Ketika yang di sana sudah dibawa ke negeri ini, ke Pulau Jawa, ke Banjar, Sulawesi, Lombok, apa yang terjadi? Di tanah Hijaz terjadi perubahan hebat. 1924 Utsmani Ummah pecah, ada dua kerajaan. Kerajaan Syarif, ya, Husaini, kemudian kerajaan Ulu Suud di Najd. 1933 baru kemudian kerajaan Al Suud dipersenjatai oleh Inggris, bisa menguasai kota Mekah dan Madinah. Terusirlah kemudian keluarga Syarif ini ke Yordan, menjadi Raja Yordan. Jadi 1933 resminya Mekah Madinah sudah tidak ada maulid. Jadi maulid ini adalah amalan yang dulu dari Mekah dibawa ke sini. Di sini masih bertahan, di sono udah nggak ada. Tarekat, dulu orang bersuluk 40 hari itu di Jabal Abi Qubais, 10 hari minimal, 40 hari biasanya. Saya masih punya manuskripnya. Syekh Sulaiman Zuhdi berkirim surat dengan ulama di Sumatera Barat, Minangkabau, berkirim surat, disebut nama-nama orang-orang yang dulu pernah mendebat beliau di Mekah. Dengan seorang syekh namanya Syekh Muhammad Jamil, menantu dari Syekh Muhammad Tahir, murid dari Syekh Ismail As-Simaburi. Itu orang berdebat. Jadi perdebatannya karena dulu gak ada WA, pakai surat. Jadi bisa kirim sekarang, datangnya tahun besok. Karena kirim sekarang lewat Pak Haji. Pak Haji kan nginep dulu 6 bulan. Jadi di sana dulu, mohon maaf nih Pak Haji ya, Pak Haji dulu 6 bulan ngaji di sono, suluk di sono. Pulang-pulang jadi mursyid, pulang-pulang jadi kiai. Kalau kata Martin van Murnesen, karena di Jawa nih kampung beliau nih, jangan-jangan kesini karena di sono nggak bisa kali ya. Karena di sana itu jalur gawagis, tuh nggak gawagis. Para gus ini nggak bisa ditembus, mirip-mirip kayak Sayyid. Maka cara paling mudah itu jemput kemursidan ke Mekah, maka ente bisa buat pesantren sendiri. Begitu dulu. Itu yang ngomong orientalis, antum gak usah percaya. Itu mazhab, namanya mazhab Su'zaniyah. Orientalis kok yang ngomong, ya. Baik. Nah, ini poros Mekah. Sekarang beralih kepada apa yang disebut dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwa nur yang ada di Madinah itu akan keluar. Nanti suatu saat akan kembali. Kapan kembalinya? Kalau mengikuti hadis Abu Daud, innallaha yab'ats li hadhil ummah, ya, fi kulli mi'ati sanah man yujaddid laha dinaha. Itu hadis Abu Daud, ya. Allah akan membangkitkan setiap 100 tahun pada umat ini
yang akan mentajdid agamanya. Maka kalau hitungan bodoh saya 1933 berarti nanti bukan 1124, itu Turki Utsmani jatuh 2033. Gimana ceritanya nanti walau alam, apakah anak-anaknya Raja Saudi bunuh-bunuhan dulu, kita nggak tahu kan. Ya, kita jangan main spekulasi, kita tunggu saja, kita tunggu keajaiban Allah. Saya mau tanya nih ke para kiai yang sudah sering keluar negeri atau keluar alam gaib. Sebanyak ini negeri sekarang yang memakmurkan syiar-syiar seperti Maulid Nabi, ini terlepas dari NU Muhammadiyah ya. Nasyid Madaih Nabawiyah itu di mana? Indonesia. Karena Maulid ini sudah ada sebelum NU Muhammadiyah, maka saya nggak mau mengidentikan itu dengan perdebatan atribut ini, saya nggak mau. Ya. Dulu di Mekah, sekarang udah nggak ada. Guru kita semua, Syed Agil Al-Munawar, ya, kan guru antum semua tuh. Beliau bercerita, kami kalau mau maulidan ke tengah kebun kurma yang nggak ada orang, nggak ada askar, baca di situ, baca Maulid Dardir, menyedihkan sekali. Itu di Mekah, Pak. Kalau nggak di apartemen, lantai paling kosong. Itu belum menyedihkan cerita. Kan beliau mulazamahnya kepada Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Abuya. Abuya itu senang banget dengan suara beliau. Said Agil Munawar itu kalau sholat tarawih satu malam satu juz, dan itu Fatihah dari Bismillah sampai Waladhdallin satu nafas, tapi bersih, tidak buru-buru, tidak cepat-cepat, juga tidak lambat, kuat nafas beliau. Maka beliau ini mahbub dan masyayikh. Ya. Said Agil Al-Munawar. Beliau yang cerita kepada kita. Saya pun tanya kepada guru saya yang lain yang 12 tahun di Mekah, 10 tahun di Mekah, di tahun 70-an, 80-an. Masih ada nggak Maulid? Semuanya galanya Pak. Tapi ke guru yang lebih tua, kita ketemu Syekh Abdul Haq Al-Hamidi. Ya. Masih keluarganya Mukhtar Atarid yang dalam sanad yang sangat tinggi itu. Beliau cerita umurnya meninggal 120, baru meninggal tahun kemarin. Ya, saya ketemu umur beliau setahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat. Kalau 120 berarti lahirnya tahun 1900 atau 1901 ya. Oh dulu di sana ada Maulid, malah beliau dapat di Madinah itu sanad Dalail Khairat. Datang ke Madinah itu anak-anak dari Muhammad Amin Ridwan yang mengijazahkan semua thariqat, 40 thariqat, termasuk Dalail Khairat yang dipakai oleh ulama-ulama hafiz Quran di Jawa Tengah. Ya. Beliau dapatnya di Madinah. Beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Alwi bin Muhammad Amin Ridwan. Itu beliau cerita kepada kami. Artinya apa? Poros Mekah ini sekarang sudah mulai berpindah ke negeri kita Nusantara. Maka beruntunglah para kiai yang dulu pernah mengecap pesantren atau pernah ngaji kitab kepada kiai siapapun, khatam kitabnya, berarti antum termasuk pewaris poros Mekah. Ya, khatam baca kitab dari awal sampai akhir, walaupun sambil ngorok-ngorok depan kiai ya. Itu poros. Nanti akan kembali lagi. Nah, coba kapan kembalinya? Perkiraan saya 1133. Masih ingat nggak beberapa tahun lalu sebelum COVID, tiba-tiba ada gerakan jamaah, mereka baca ya Nabi salam alaik rame-rame. Benar nggak? Kalau coba baca di Raudhah, dibentak sama askar. Tapi bacanya di luar. Ya, askar bingung sebanyak itu orang baca. Ya. Maka para masyayikh, para kiai, bapak ibu yang makan Allah, sanad ini kenapa penting? Karena jaminan bahwa kita ini benar-benar Islamnya Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada sanad, cuma ngaku
Nih dalilnya, berarti kami begini. Kalau klaim dalil, maka semua orang bisa mengatakan dalil kami begini. Itu nggak cukup. Dalil nggak perlu pakai sanad, tapi istidlal harus pakai sanad. Tolong diingat-ingat tuh, ini kaidah. Ad-dalil mutlaqun ghairu muqayyad. Dalil itu tidak terikat. Tapi al-istidlal wal istinbat muqayyadani bil isnad. Istinbat, pemahaman, menggali satu dalil, menggali satu teks, itu tergantung bergurunya ke siapa. Nih coba nih contoh, kan sekarang lagi rame, ada viral juga orang ngomong di Quran tidak ada sholat 5 waktu, cuma dengan membaca ayat yang memang menyebutkan aqimis sholata liduluki syamsi, ya kan? Jadi kan sholat zuhur kan gitu maksudnya, sholat siang ketika duluk itu diluk ya, udah turun tergelincir huruf, terus Qur'anil Fajar 3, maka dia ngomong istinbat, ini Dokter Umi ini, orang kampung saya lagi kan memalukan. Kata dia, ini dalil bahwa sholat itu cukup 3 waktu. Lah emang kita nggak ngerti. Di dalam ilmu fikih yang kita pelajari, pada dasarnya memang sholat itu 3 waktu. Tapi kemudian datang Sayyidina Jibril menjelaskan waktunya kepada Rasulullah. Jadilah 5. Berkatalah Imam Abdurrahman Al-Mahdi, hajatnya Al-Quran kepada sunnah itu lebih tinggi daripada sunnah kepada Quran. Maksudnya apa? Quran itu terlalu umum. Coba di Quran ada nggak cara sholat pakai takbir? Kita perlu curigai cara sholat dia itu. Kan di Quran nggak ada cara sholat dimulai dengan takbir. Jangan dia sholat. Atau sholat dalam arti harfiah doa. Dia kalau doa berarti udah sholat. Eling-eling. Ya. Jadi mereka ini juga memperkosa teks. Memperkosa ayat. Kalau cocok sama nafsunya dipakai. Kalau para kiai ini udah paham lah, ada boleh jama, ada boleh kasar ya. Kan jadi 3 waktu juga kan. Jadi gak ada masalah bagi kita. Cuma bagi dia dijadikan untuk membenarkan kemalasannya untuk sholat 5 waktu. Ini bukti kalau orang cuma berdalil bisa macam-macam. Waduh, turun kita celananya di bawah mata kaki. Benar ya? Final. Kalau pakai dalil, tapi kalau pakai istidlal enggak begitu. Istidlal ada dalilnya. Di masa Rasulullah, masa Rasul nih, kalau ada orang pakai celana, pakai sarung bukan celana, menutupi mata kaki, berarti orang tajir, kaya, pasti berlaku sombong. Lagi sholat dia ruku, dia lihat sarungnya keren, merasa keren itu disebut khuyala. Beda dengan kibria. Kalau kibria merasa dirinya benar, khuyala merasa dirinya keren. Mirip kan? Itu beda khuyala dengan kibria fil lughah ya, dalam bahasa. Karena Nabi mengatakan man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang memanjangkan pakaiannya, sarungnya, izarahu atau saubahu, khuyala, karena dia merasa lebih baik, lebih keren daripada di sampingnya. Allah tidak pandang sholatnya, karena dia memandang ke sarungnya. Bagaimana Allah memandang dia? Dia sholat nyembah sarung, gitu. Sekarang diganti, seharusnya kan sarung jingkrang, betul. Tapi jadi celana jingkrang. Boleh sebenarnya, tapi jangan salahkan kalau orang pakai sarung. Maka bagi saya sebenarnya orang pakai celana jingkrang, sarung jingkrang itu nggak ada masalah. Kapan jadi masalah? Kalau yang celana jingkrang menyalahkan orang pakai sarung. Dianggap tidak sunnah, yang sunnah kan pakai sarung. Ini ya, sarung yun semua nih. Kecuali beberapa orang ya. Baik. Sanad keilmuan Nusantara, ini poros Mekah itu berakhir pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang kedua Syekh Mahfud At-Tirmasi.
Nah, ini yang paling masyhur. Ada beberapa yang lain, cuma ini yang paling masyhur. Nah, ini pra Wahabi berkuasa di Mekah. Maka coba lihat Syekh Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bergurunya ke siapa? Kedua orang ini. Syekh Ahmad Dahlan hidup di keraton, dekat keraton. Orang nggak baca kitab, nggak mungkin. Di dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Tuhfah Ibnu Hajar, nggak mungkin. Maka ketika menjelaskan sesuatu, kata Allah, kata Rasul langsung. Dalam Al-Quran ayat sekian. Beda dalam Hadratus Syekh. Beliau pulang, kampungnya kampung santri. Kalau ada orang ngomong kata Allah, kata Rasul, ditanya sama kiai, itu tafsir siapa yang ente pakai? Sanad pemahaman ente kemana? Maka belum mengembangkan kajian kita. Disitulah perbedaan kota santri dengan keraton. Makanya beda pergerakan Muhammadiyah ini progresifnya beda dengan NU. Gak boleh seperti sahabat saya yang di UIN itu. Rekamannya kan lumayan ramai itu kemarin ya. Jangan kalian lama-lama di NU, pindah aja ke Muhammadiyah. Nggak kondusif di NU, nggak progresif, nggak maju. Jadi maju bagi dia itu kalau ada bangunan tinggi. Kalau bagi kita maju itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi ketika jiwa itu luas, bisa menghargai orang, itu jiwa yang tinggi, berkemajuan. Kalau jiwa sempit, kerdil, merasa paling benar sendiri, ya itu mati jiwanya. Baru bangun badannya. Ya. Nah, setelah masuk Saudi menguasai Mekah, Wahabi menguasai Mekah Madinah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Masih bertahan sanad ulama Nusantara, ditandai dengan sosok Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Faryamani, Al-Fadani, ya. Itu terakhir. Cuma Pak, saya kan tetangga beliau di sono. Saya nggak kenal Syekh Yasin Al-Fadani sampai berguru kepada orang India, Khaja Muhammad Syarif tahun 2007. Telat saya kenalnya. Mungkin Pak Kiai lebih dulu kenal daripada saya. Antum pertama dengar umur berapa? Tahun berapa itu? Masih besar. 2000 berapa? Dulu kami bersambung ke beliau. 90 berapa? Terakhir kami di Nusantara 2001. Wah, berarti 2001 lah ya. Tuh kan lebih tua beliau daripada saya. Mukanya lebih tua juga. Iya, jauh lah. Saya baru tahu dari orang India, terus dari guru kami Syekh Badi Said Al-Laham, murid Nuruddin Aitir, yang menjelaskan sosok Syekh Yasin waktu kami ijazahan kitab Kutubus Sittah. Ini sanad kami, kata beliau, dari orang kampung kalian, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya bengong. Hari gini masih pakai sanad. Lah sanadnya sanad orang Padang lagi. Semenjak saat itu saya mimpi hampir tak berapa kali mimpi dengan Syekh Yasin. Pernah nggak ketemu beliau? Ya, sering mimpi. Mimpi itu kan pertanda ada gejolak secara psikologi, gejolak kesadaran. Kita nggak mau ilmu yang halu. Ya. Ada kesadaran, masuk ke alam bawah sadar, terbawa mimpi. Maka mulailah saya mencari, memburu sampai sekarang. Mencari siapa saja yang punya sadar. Biasanya. Ya. Syekh Yasin itulah yang terakhir. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Beliau pertama kali buat madrasah lil banat di Arab. Dulu nggak ada madrasah lil banat. Banat artinya apa? Putri. Orang Arab tuh nggak kenal sekolah untuk perempuan, nggak ada. Nggak ada sekolah untuk perempuan. Syekh Yasin yang buat. 2000 berapa tuh? 2002 apa 2004? Sekolah akhirnya dikembangkan oleh Saudi sendiri, ada sekolah perempuan. Di sana kan wajib pakai cadar, udah jadi kebiasaan harian. Kebakaranlah sekolah perempuan yang dibuat oleh Saudi ini. Ini beritanya santer, masih bisa kita akses sampai sekarang. Bil Arabiyah ya. Karena kebakaran, mereka buka cadar, lari. Dihambat oleh askar. Apa kata askar? Kembali, irja'na. Ilbasna. Apa namanya? An-niqab. Niqabnya pakai dulu.
Baliklah mereka masuk ke dalam. Ada yang bisa keluar, ada yang tidak. Ada yang luka, ada yang cacat. Si askar nggak ngerti bab maslahah dan bab darurah. Bab cadar gitu. Iya. Bagi dia nikop itu darurat. Padahal yang darurat menyelamatkan nyawa. Ini gawatnya nih. Kita jangan senang dulu kalau ada polisi syariah, jangan senang dulu. Polisinya harus benar dulu pemahaman syariahnya. Ini kejadian di Saudi. Konyol gitu. Dicatat, diliput oleh dunia loh saat itu. Jadi kita ini semangat-semangat bersyariah itu jangan dengan nafsu. Semangat syariah itu dengan fikih. Karena fikih lah yang bisa menjinakkan keliaran pemahaman seseorang. Kalau nggak pakai nafsu memahami teksnya. Itulah terakhir Bapak Ibu. Lewat Syekh Yasin Al-Fadani. Sekarang sudah pindah ke negeri kita, ke Mesir, ke Yaman. Saya sudah ketemu banyak ulama di dunia, timur, barat, utara, selatan. Hampir semuanya mengatakan kami murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ini kebanggaan bagi negeri ini. Beliau adalah guru dari sang para masyayikh. Berarti ini kabar gembira. Kita bisa meneruskan estafet ini dari negeri ini. Di kampungnya Pak Kiai ini biasa anak-anak kecil hafal Alfiyah. Ya. Di Jawa Tengah, Kudus, itu yang hafal 30 juz banyak. Beda dengan Bapak Ibu, 31 juz. Juz melon. Anak kecil. Oleh Mbah Yai Arwani diharamkan santrinya ikut musabaqah karena ada kejadian traumatik dulu. Makanya nggak muncul tuh di RCTI, tahfiz nggak ada. Yang muncul yang jalur kerapia atau jalur-jalur yang lain yang nggak bersanad. Nah, Syekh Munawir dulu punya sanad pun di Mekah, ngambil Qurannya ke Mekah. Sekarang sanad itu berkembang di Indonesia. Semoga ini pertanda baik bahwa nur yang dulu ada di Mekah, Madinah, di Haramain sekarang di negeri kita. Nanti sama-sama kita kembalikan ke Haramain. Insya Allah. Al-Fatihah. Baik, betul. Apa lagi? Udah diskusi lah kita. Bergetar juga kita mendengarkan beliau. Ternyata segala poros agama Islam sekarang sudah di Indonesia begitu Pak. Lebih kurang. Karena berakhir di tahun 1933 dan kapal Saud yang dibantu Inggris berkuasa. Dan alhamdulillah Pak Kiai perlu disampaikan biar bahwa ketua umum ini dari tapi PEB-nya ketua persatuan badan itu dari Muhammadiyah. Ajib. Jadi kami berbagi. Dan harus diingat baik Muhammadiyah maupun NU sangatnya sama, porosnya. Makanya harus banyak baca. Jangan bilang tarekat imam. Saya kebakar sama kawan saya. Dibilang dia tak pernah bersama tarekat, tak percaya gitu. Baik, sekarang mau masuk di momen karena waktunya sekitar 20 menit lagi bahas asar, maka tinggal penanya saja. Iya, silakan 2 penanya. 3. Pertama, Rahman. Dokter. Juli dulu yang di belakang satu lagi. Ustaz Pol. Dulu lebih dulu. Baik, kita dahulukan orang tua kita Pak Abdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Rozi, ini saya. Jadi saya merasa tua, tapi sama
Masya Allah. Bisa nambah lagi. Bisa nambah lagi. Yang tua atasnya aja. Sekarang saya sedikit kritik lah ya, dari tema ini. Jadi tema ini menunjukkan Islam maksudnya. Kalau dalam Al-Quran itu ummatan wasofa, itu dalam surat Al-Baqarah pasal 103. Jadi kalau kita bicara Islam itu kan di agama. Jadi Islam ini sebetulnya kalau kita mengacu kepada hadis ini, Islam itu adalah agama yang selalu jadi agama yang tinggi. Tapi vertikalnya. Tapi kalau bicara ummatan itu horizontal. Jadi kalau kita ambil kata Islam ini secara strategis ya, strategis dalam berpikir itu merugikan kita Islam. Agama yang dirusak orang, bukan umatnya. Jadi makanya isu hari ini yang salahkan salahkan seluruh disalahkan Islamnya, karena kita kadang-kadang menggunakan tema-tema yang kurang strategis. Ya, kita ambil kulitnya, isi dari kambing. Tadi beliau menyebutkan betul, ya, antara membangun jiwa dan membangun raga. Ini kalau kita istilahkan Islamnya rohnya, umatku adalah raga. Jadi yang sepertinya yang moderat itu bukan Islamnya, umatnya. Islam itu mulia dan tinggi. Ini tema ini juga bisa membahayakan kalau diambil Islam ya. Kalau Islam umat Islam itu masih nah. Kedua, kita sering mengaitkan Nusantara. Ya. Nusantara ini ada wilayah. Islam itu rahmatan di mana? Tanggal sebaya itu semuanya, bahkan dunia akhirat. Tapi kenapa kita membanggakan kepada Nusantara? Kalau kita bicara negara, ya, kita mulai dari Indonesia, membangun persoalan dari negeri kita. Oke, saya kira ini mau diurus dulu. Kalau soal tema itu jawabannya Tuan Bui. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya Muhammad Judi dari STAI Ibu Sinotata, mewakili Sitas juga dari sana, Jadi pada intinya kemarin juga saya minta waktu secara akademik untuk ke kampus kuliah umum, tetapi masalah waktu punya tidak cukup. Nah, itu dapat saja. Menurut Buya pandangan statement yang mengatakan bahwa di Mesir saja misalnya, kalau dikatakan Sahabuddin Al-Ayyubi adalah Sunni, lalu kemudian tentang yang membawa tentang Maulidan itu adalah Fatimiyah. Nah, menurut pandangan Buya bagaimana? Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Rahmatul Khalid. Yang saya tanyakan adalah ada salah seorang guru saya itu muridnya Syekh Yasin. Namanya Abu Yasanja di Karawang Madinah. Bahkan yang menikahkan beliau pun adalah Syekh Yasin. Cuma beliau pernah menyampaikan kepada saya, dan ini sejarah dengan apa yang dikasihkan Mbah Maimun. Mohon maaf ya, artinya Syekh Yasin ini salah menikah. Salah menikah maksudnya begini, dia tidak menikahi wanita dari orang ulama, itu non ulama, tidak berkata. Ya,
Oleh karenanya sampai sekarang pertanyaan saya, adakah putra putri Syekh Yasin atau cucunya yang mengikuti jejak Syekh Yasin ya, kecerdasannya, kealiman dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Kritik ayahanda nanti Pak Ketua yang jawab ya. Islam wasatiyah sebenarnya itu perdebatan yang sudah lama di Mesir, dan di Mesir kata Islam wasatiyah sudah biasa. Mereka pun memang terjadi dinamika antara ummatan wasatan dan Islam wasatiyah. Artikel-artikelnya banyak, dulu jadi buku, nanti bisa dikonfirmasi kepada Pak Ketua ntar ya. Pak Ketua ini dapat wangsit dari mana itu ya. Lalu istilah Nusantara sebenarnya tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau Nusantara itu dijadikan sebuah agama. Ya. Dan waktu kata Islam Nusantara itu booming, itu kan dipolitisasi. Kita sama-sama ngerti lah. Ya, sama-sama ngerti. Saya waktu ditanya di salah satu wilayah, Islam Nusantara itu syirik, kufur. Saya kan nggak ngerti istilah itu. Akhirnya audien waktu itu di masjid ada rame, saya tanya, mohon maaf jamaah, ada yang pengurus NU? Ada. Saya mau tanya, mau tabayun kepada antum, maksud Islam Nusantara apa? Ternyata beda definisi dengan definisi saya. Definisi saya sama dengan ayahanda tadi. Islam kok dibatas-batas pakai Nusantara? Kata dia bukan, Islam Nusantara itu yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnah, berakidah Asy'ariyah, bermazhab yang 4, bertasawuf. Lah kalau gitu mah sama dengan berkemajuan. Ya, beda-beda istilah aja. Tapi itu politisasi. Dan saya heran orang-orang cerdas kayak Pak Kiai semua ini, Pak Ustadz ini kok kemakan sama hoax yang dibuat politisi. Kalau saya langsung di tempat itu kita langsung tabayun kepada pengurus waktu itu, pengurus provinsi. Saya masih ingat. Artinya sudahlah itu makanan politisi. Kecuali Pak Kiai ini aktivis politik, silakan naikin lagi tuh ya. Tanggung jawab ya. Terus mengenai yang pertanyaan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, itu dia punya adiknya dinikahkan dengan sultan dari Irbil, namanya Sultan Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukabri. Beliau ini sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, murid Syekh Abdul Qadir semua. Jadi maulid ini ada peran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Ya. Merinding saya kalau sebut nama wali-wali ini. Syekh Abdul Qadir ini disepakati kewaliannya hatta indal Wahabiyyah Salafiyah. Hatta Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu dalam kitab Majmu' Fatawa 2 jilid, dia mensyarah ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka thariqahnya Ibnu Taimiyah salah satunya Qadiriyah. Salah satu Qadir, tapi jalur Hanabilah. Agak beda dengan manakiban para kiai-kiai ini. Karena ada manakib Syekh Abdul Qadir tuh dia enggak terima tuh. Ibnu Taimiyah nggak terima, bukan itu Qadiriyah versi dia. Nah, lihat kitabnya jilid 9 dan 10 di Majmu' Fatawa, itulah ajaran Qadiriyah yang diterapkan oleh Sufi Salafi. Ibnu Taimiyah yang nggak percaya baca aja kitabnya. Ya udah diterjemah, tapi di terjemahannya ada beberapa kosakata diganti, kata tasawuf diganti spiritual. Biasa, malu ketahuan. Ibnu Qayyim 70% karyanya tasawuf, Sufi, Salafi. Ya, Madarijus Salikin, Iddatus Sabar. Yang paling saya suka itu Al-Wabil Sayyid. Itu buku zikirnya Tarekat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Salafi. Di masa Sultan Muzaffar, beliau ingin berjihad melawan Prancis, France atau Rum yang menguasai dan mereka ini kalau nangkep tentara umat Islam itu ditawan, atau masuk ke satu negeri ditawan semua dan disiksa, perempuannya diperkosa.
Tapi cowok-cowok, kiai-kiai, nggak ada yang mau berjuang. Semuanya sibuk zikir aja. Torikotnya torikot merem-merem. Nggak mau diajak jihad. Maka diajaklah mereka mengamalkan salah satu furu' dalam tasawuf namanya as-sama. Mendengarkan madaih, mawajid, anasyid. Maka muncullah kemudian Al-Imam Ibnu Dihyah, Abul Khitab Ibnu Dihyah menuliskan kitab Maulid pertama dalam sejarah Maulid Nabi. Yang nulis mazhabnya Maliki Syafi'i. Yang buat Sultan Muzaffar akidahnya Asy'ari, berfatwa dengan dua mazhab Hanafi dan Syafi'i. Dia membangunkan puluhan zawiyah madrasah Hanafiyah Syafi'iyah. Dan dia setiap kali ada tamu dari luar dia buatkan hotel-hotel gratis. Setiap musim Maulid dia menghabiskan 300.000 dinar. Hitung aja Pak, oke, 300.000 dinar itu berapa? Lalu donasi setiap bulan itu 100.000 dinar untuk perkembangan Islam. Beliaulah yang pertama buat Maulid dalam sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percaya sama sejarah Ahlus Sunnah atau sejarah Syiah? Yang menyebutkan sejarah Syiah ini kan Wahabi. Muhammadiyah bukan Wahabi loh Pak ya. Karena Muhammadiyah pendirinya Syekh Ahmad Dahlan. Cuma nyerempet dikit anggotanya itu urusan mereka. Oknum itu. Sama orang NU terjebak kebatinan kan ada juga. Tiba-tiba jadi uskun, ustadz plus dukun. Itu bukan NU-nya yang salah, tapi personalnya yang salah. Jadi kesono deh. Maaf. Sultan Muzaffar Sunni itu sejarah kita. Tapi oleh kelompok Salafi Wahabi, mereka menggunakan data dari kelompok Syiah. Menurut Salafi, Syiah kafir atau Muslim? Kafir. Kok giliran kafir bawa berita dia percaya, Ahlus Sunnah bawa berita dia nggak percaya? Sejak kapan berita kafir kan itu Fatimiyah itu Syiahnya Syiah bulat, yang orang Syiah sekarang mengkafirkan mereka namanya Syiah Karamitah. Mereka mengaku keturunan Ismail bin Ja'far Shadiq, tapi pas kita cek enggak. Jadi dia jadi keturunan dia memalsukan nasabnya. Habib palsu lah kira-kira. Ya, ada nggak di sini Habib palsu? Habib PA. Ada nggak? Kalau ada sidang aja langsung Pak Ketua. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Bahkan ngaku Gus aja kalau bukan anak kiai nggak boleh. Nggak boleh, karena Gus itu dulu ada darah Azmat Khan dalam tubuhnya. Azmat Khan zuriat Nabi. Andi kalau di Makassar, Bugis, itu nggak boleh sembarangan orang pakai Andi, karena Andi itu cuma zuriat. Biasanya zuriatnya masih nyambung dengan silsilah para habaib. Cuma nyambungnya mungkin ke Azmat Khan juga. Kira-kira begitu. Jadi tinggal pilih. Ikut data Ahlus Sunnah atau data kelompok yang ente kafirkan. Gitu aja ngomong. Ya. Benar nggak? Bolak-balik aja. Udah. Ada satu lagi. Zuriat. Apa tuh ya? Zuriat Yasin Oh, hari ini. mohon maaf. Ustaz Abdul Aziz ya? Kholik Abdul Kholik. Ini saya bawa suku saya orang Padang, orang Minang. Di Minang itu siapa jadi siapa, apa jadi apa. Siapapun Anda bisa jadi siapa saja. Anak kiai bisa jadi anak setan. Anak setan bisa jadi anak kiai. Maksudnya apa? Di sana itu egaliter. Kesetaraan itu betul-betul dijaga. Maka kalau anak kiainya nggak ngikutin dauh ayahnya, itu disebut ente anak setan gitu. Nggak dianggap, nggak dihormati juga. Jadi kalau anaknya bukan ulama nggak dihormati. Ini kejadian di pesantren-pesantren yang sudah berdiri sekian tahun hancur mati. Beda di Jawa.
Di Jawa kan yang dihidupkan gaya, mohon maaf, dinasti. Ya. Dinasti ini ada plus minusnya. Minusnya susah ditembus. Plusnya sangat kuat. Kekuatannya sangat kuat. Oke. Wallahu a'lam. Barangkali ada yang mau bertanya lagi satu sesi. 2 orang lagi lah. Pas. Oke. Untuk ada di sebelah sana. Sebelah sini nggak ada. Sebelah 1. Ya 2. Ada 2 orang. 2. Oke. Kita sebelah sana dulu. Sebelum ke komisi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Habib Rifai. Nah, betul Pak. Sama ujungnya sama Pak Kiai Rifai ya. Nisbah ya. Baik, langsung saya dulu ya. Tadi sempat disinggung masalah akidah syariah. Sering kita dengar, ini juga perlu dijelaskan ke kita, karena sering kita dengar setema tetangga kita terkait masalah akidah syariah. Bahkan sering juga ditanya, kenapa sih kita yang khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Imam Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i, kenapa tidak memakai mazhab di dalam akidah itu Asy-Syafi'i? Kenapa memakai akidah Asy'ariyah? Padahal Imam Syafi'i itu jauh lebih dulu daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Kenapa memakai Asy'ariyah? Kenapa tidak langsung memakai akidah Syafi'i? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfud Siddiq, mahasiswa MD. Pertanyaannya singkat. Syariat, thariqat, dan hakikat ini apakah sebuah pilihan atau tahapan atau satu kesatuan sebagaimana Islam, iman, dan ihsan? Kalau nggak salah dengar, Buya pernah menyampaikan bahwa itu thariqat atau wajib. Kalau salah benar, kalau salah mau virus. Terus masalah waktu itu momen sedang beriman sama Kiai terus sama luas. Oh iya, kan baru. Kan Ya. Lanjutan. Bagaimana kalau memang itu wajib, bagaimana tentang saudara-saudara kita yang belum mengikuti thariqah? Nasib mereka bagaimana? Bahkan yang sampai wafat belum pernah mengikuti thariqah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa baik. Ada yang kurang terima atau Ini ahli thariqat. Baik. Ada celetukan. Katanya tetangga. Wah hebat. Antum masih nganggap mereka tetangga. Kita aku kan musuh. Keren. Kok kalian mazhab Syafi'i, akidah tidak akidah Syafi'i? Pertama jawabannya, emang situ tahu akidah Syafi'i apa? Gituin sama dia. Tanya kejar dia. Pertanyaan itu boleh dijawab dengan pertanyaan. Masa kita tanya mulu? Gak boleh kasih pertanyaan ya? Jadi kalau kita ditanya gak punya jawaban, banyak tanya balik aja. Emang situ tahu mazhab Syafi'i itu akidahnya apa? Kalau saya tahu, ya kita mengumpulkan riwayat-riwayat akidah Imam Syafi'i yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, kemudian diriwayatkan ulang oleh Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i. Di situ ada bab khusus mengenai bab akidah.
Aqidatul Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i la yu'allif ayya kitabin fil aqidah. Tidak pernah menulis kitab akidah. Yang menuliskan pengikut setelahnya, mirip dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah menulis mazhab Hanbali. Tapi 2 generasi setelahnya itu Ulam As-Saghir kemudian mengkompilasi kaul-kaul Imam Ahmad dan itu dijadikan sebagai mazhab Imam Ahmad. Maka jangan heran para masyayikh, para kiai, Imam At-Tabari, pengarang tafsir Tabari itu punya kitab Ikhtilaful Fuqaha. Dia nggak memasukkan Imam Ahmad, yang dimasukkan cuma 3 mazhab aja. Mazhab Al-Ra'i, mazhab Al-Hadis 2, Malik, Syafi'i. Dan dia seorang Syafi'i yang sudah jadi mujtahid, buat mazhab sendiri Tabari itu, tapi dia nggak keluar. Masih dalam kerangka Imam Syafi'i. Imam Tabari itu awal-awal abad keempat wafatnya. Di zaman itu mazhab Ahmad bin Hambal belum settle, belum terbangun. Itu kalau kita ngomong di kampus-kampus, mereka paham gitu ya. Semoga di sini karena sudah alumni kampus lebih paham lagi. Ya. Jadi mazhab itu ada yang sudah eksis di zaman imamnya, ada yang eksis setelah dia wafat 2 abad. Itulah mazhab Imam Ahmad Hanbal. 2 generasi kalau bukan 2 abad. Lalu nggak usah jauh-jauh, pertanyaan begitu tuh kepanjangan. Kenapa ikut Imam Bukhari dalam hadis? Kenapa nggak ikut Abu Bakar, Umar, Utsman aja? Ya kan? Kan itu sahabat Nabi. Jawabannya sederhana. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak mengarang, tidak mengkoleksi kitab hadis. Imam Syafi'i, kenapa kita tidak disebut aqidatus syafi'iyah? Karena beliau la yu'allif ayya kitabin fil aqidah. Coba dilihat ke ada. Bahkan belum melarang muridnya Imam Al-Muzani untuk istighal, sibuk dalam ilmu aqidah. Ya. Perkataan beliau kan sering dipelesetin. Ini mereka ini memang nggak tahu ya, kok cenderung memutar fakta. Ya, dajajilah. Dajajilah ini kan teksnya apa, dia pretelin di apa. Ini contoh, karena saya S1 saya akidah wa falsafah. Berarti, ini orang filsafat nih, habisin nih. Dia kira kita nggak bisa bahasa Arab. Diambillah kalam Imam Syafi'i dari kitab Manaqib Imam Al-Baihaqi. Tertulis itu, hukmi fi ahlil kalam ayyutrabu bil jarid. Hukumku terhadap ahli kalam agar dipukul dengan pelepah kurma. Dia terjemahin, orang awam yang baru hijrah kan nggak tahu, yang main-main Facebook, Instagram, main YouTube kan nggak ngerti. Ar-Razi, Anda ini ahli filsafat. Ustadz dia terjemahin hukumku terhadap ahli filsafat. Padahal Imam Syafi'i waktu ngomong itu filsafat belum menjadi sebuah pergerakan keilmuan. Filsafat saat itu baru diambil bukunya dari salah satu pulau namanya Siprus, dibawa ke Baghdad, diambil dari Harran, kampungnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan belum lahir saat itu, dibawa ke Baghdad. Jadi baru collecting data, belum diterjemah. Diterjemahnya oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Ibnu Sina aja nggak ikut nerjemah, dia cuma bacaan aja. Al-Farabi ikut nerjemah, Al-Kindi ikut nerjemah. Al-Farabi itu bisa beberapa bahasa, Al-Kindi bisa sekian bahasa. Al-Kindi, coba dilihat, itu abad keberapa? Udah kebelakangan, udah akhir-akhir abad ketiga. Imam Syafi'i 204. Di saat itu belum ada yang disebut ahlul falasifah. Ahlul falsafah belum ada. Nah, ini kebohongan mereka nih, makanya saya sebut dajajilah. Bukan dajjal loh Pak ya. Dajajilah, ya kembarannya lah. Terus yang kedua, dia ambil teks karya Al-Baihaqi, Manaqib Imam Syafi'i. Tapi diperkosa teks. Mereka ini kan anti hermeneutik, benar nggak? Kita di kampus kan ada satu kurikulum namanya hermeneutik. Di hermeneutik itu ada manhaj namanya mazhab Gadamer, Gadamerism. Gadamer ini bagi dia teks itu maknanya tergantung orang yang baca berdasarkan teks itu,
bukan berdasarkan orang lain. Jadi teks itulah yang akan membuat circle makna. Dan si pembaca boleh menggiring kemanapun tergantung background dia. Ini ditolak oleh ahli-ahli tafsir dalam Islam. Gaya-gaya Gadamer ini memperkosa teks. Mereka mengharamkan hermeneutik terjahat bagi saya itu hermeneutik Gadamer. Lah kok dia memahami teks itu tidak mengikuti si periwayatnya. Siapa yang beratkan kitab ini? Lafaz ini. Al-Baihaqi. Apa kata Al-Baihaqi? Maksud Imam Syafi'i, beliau melarang ahli kalam. Kalam di situ kelompok Qadariyah anti takdir. Disebutkan namanya di situ Hafiz Al-Fard. Seorang pengingkar takdir. Ada disebutkan namanya. Ya. Giliran kayak gitu gak dinukil. Yang penting ada tulisannya. Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Jilid sekian, halaman sekian. Wah, makhluk Google ya, mazhab Google, atau Google ya, sama WhatsApp ya, sama share ya, itu sudah cukup. Ini kayak ketua MUI aja pasti di-share sama mereka. Gak ngerti kitab, cuma karena udah terlihat dalam kurung footnote, dia udah percaya aja. Nah, inilah pemalsuan data yang mereka lakukan. Ya. Dulu disebut madsus, menyisip-nyisipkan makna. Sekarang itu terjadi sama mereka, biasa. Tafsir As-Sawi aja dicetak balik, mereka dihilangkan kok kata-kata itu. Yang terbaru kan nggak ada, hilang. Ya, jadi memang kita harus hati-hati Pak Kiai, para ustaz, harus hati-hati. Lalu kenapa? Ini lugas ini. Jadi kenapa lagi kita nggak ikut Syafi'i, ikut Asy'ari? Asy'ari itu mazhabnya Syafi'i dalam fikih. Dia punya guru namanya As-Saji. As-Saji berguru ke Al-Qarabisi dan Ahmad bin Hanbal. Mereka berguru kepada Imam Syafi'i. Sama, aneh tanya sama antum, kenapa ikut Bukhari? Kenapa nggak ikut Imam Syafi'i aja? Karena Imam Syafi'i nggak menulis kitab Sahih. Yang menulis kitab Sahih siapa? Bukhari. Bukhari ketemu Nabi nggak? Bukhari lahir tahun 194, Nabi wafat tahun 11. Ketemu nggak? Jadi kalau kita mengatakan langsung aja ke Nabi, bacanya Sahih Bukhari, itu nggak langsung ke Nabi. Itu berarti berperantara lewat Imam Bukhari. Ini mereka nggak mau paham, karena nggak mau dengerin video kita dengan jelas ya. Maunya potong-potongan aja. Potong-potong aja. Jadi ilmunya mazhab al-Qatamiyah. Tadi Pak Kiai Mahfud MD ya. Apa pertanyaan tadi lupa ada? Oh, syariat. Syariat, tarekat, hakikat, satu lagi ma'rifat. Bisa tahapan, bisa satu kesatuan. Tergantung mursyidnya. Ya, kalau di Jawa orang belajar syariat dulu. Kalau di kampung saya belajar ma'rifat dulu. Saya umur 12-13 sudah suluk. Udah tirakat saya umur segitu. Udah mujahadah, udah nggak makan bernyawa sih. Zikir sehari sekian, nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Butuh wudhu batal pulang, kepikiran dunia mandi. Udah mandi. Gimana kalau pikiran akhwat tuh? Mandi wajib langsung. Dulu. Betul, waktu kita lagi sore-sore, lagi asik-asik santai, tiba-tiba saya umurnya masih kecil, tapi nafsu saya kok gede sekali waktu itu. Datang orang, perempuan, sama mbaknya mau nganterin lauk ke teman saya. Itu sampai sekarang wajahnya saya nggak bisa lupa. Bahaya kan? Oh itu saya mandi berkali-kali, itu bukan mandi wajib, mandi tobat. Bisa begitu di saat itu. Saya nggak tahu di mana dia sekarang ya. Baik, nah itu ini aja intermezzo. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu sebenarnya satu kesatuan. Kalau mursyidnya wusul ilallah, maka dia tidak akan memisah-misah. Nanti dia akan turunkan ke muridnya secara bertahap. Karena dalam syariat itu ada paket tarekat. Untuk menjalankan syariat mesti bertarekat, kalau nggak bisa. Coba baca zikir la ilaha illallah. Nabi ngomong afdalu dzikri la ilaha illallah, hadis Tirmizi, hadis sahih. Fa'lam annahu la ilaha illallah surah Muhammad 19.
gimana caranya untuk membaca la ilaha illallah itu afdol. Gimana caranya? Cara itu turunnya dari kolbu kepada kolbu, dari kolbu ke kolbu. Itulah yang diturunkan ahli thariqah. Pikiran ini kan suka kemana-mana, benar nggak? Ya. Maka ulama kita kemudian mencoba untuk memenjarakan otak, bukan menjarahi, membatasi otak. Dibuatlah namanya titik imajinatif, titik batiniah. Diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, bawa ke bahu kanan, hunjam ke kolbu. Itu supaya pikiran nggak kemana-mana. Ya, titik-titik latifah namanya. Itu namanya thariqah. Thariqah itu cuma cara. Kalau nama Allah sudah bertahta di kolbu, masih perlu nggak? Nggak perlu lagi. Ya, namanya sudah di dalam, ya sudah cukup sebut saja namanya. Ana ma'ahu idza dzakarani. Itulah disebut haqiqah. Aku bersamanya jika dia menyebut nama. Nah, apa yang dia dapatkan saat dia mengalami itu namanya ma'rifat. Pengetahuan yang utuh dari pengalaman-pengalaman bersyariat, bertarekat, berhakikat, itu namanya ma'rifat. Maka kalau ada yang janggal, syariatnya lo copot, berarti dia nggak nyampe ke ma'rifat. Oleh karena itu banyak yang jadi wali setan pada bab hakikat. Saya sudah menyaksikan. Sakti, kalau ngomong itu tubuhku, tubuh Muhammad. Wah, apa itu macam begitu kan? Batinku, batin Nur. Itu kan kacau itu begitu. Bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu kan, kurang ajar ngomong begitu. Ada beberapa mursid-mursid yang sudah membulsitkan dirinya. Ya, udah jelas Qur'annya begini, sunnahnya begini, semua udah ada di situ. Masalahnya dia nggak tajam aja, makanya dia nggak bisa menangkap mana-mana ayat tadi. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat semuanya dari Quran, nggak ada. Keluar dari Quran batil. Semuanya terkumpul di Al-Fatihah, Al-Fatihah terkumpul Bismillah. Bismillah itulah inti daripada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dan itu bukan buatan-buatan ulama dari Nabi sebenarnya. Istilahnya yang dikeluarkan oleh ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Oh iya. Tarekat wajib nggak? Pakai komisi fatwa ya? Bukan. Siapa yang komisi fatwa? Yang ahli fikih, usul fikih, ada satu kaidah. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang jika bukan karena dia yang wajib tidak bisa terlaksana, maka sesuatu ini, alat ini, perangkat ini jadi wajib. Untuk bisa pergi umroh sekarang wajib pakai pas. Jadi wajib loh sekarang. Maka thariqat per zaman harus direvisi. Jangan kuno gitu, jangan norak. Orang udah jelas terganggu dengan zikir-zikir gaya begitu, harus dihaluskan. Di zaman orang sibuk sekarang gadget, gak mungkin bisa zikir di gunung-gunung berkholwat. Ini harus diakali. Tidak semua orang sanggup seperti zaman saya kecil dulu. Zaman dulu handphone masih belum ada. Ya. Tahun-tahun 90, 2000 kan handphone masih belum jelas ya. Wah, enak sekali. Sekarang suluk lagi putar tasbih buka handphone. Udah, saya revisi itu Pak Kiai, Pak Ustaz. Maka kita buat namanya kalau ada work from home, kita buat suluk from home. 1 jam, ya, 1 hour, 1 jam sehari. Sa'ah fil yawm takun ma'allah. 1 jam sehari engkau membersamainya, maka Allah akan membersamaimu 23 jam. Itu jargon kita dulu waktu awal-awal kena COVID. Dan alhamdulillah berhasil. Pola-pola itu yang saya terapkan ini teman-teman yang aneh-aneh ini kan pengamal itu semua itu. Yang mereka khidmah sekarang mau menyebarkan video-video kita karena Pak Kiai ini kan terlalu tawadu, nggak mau videonya tuh nongol. Akhirnya nggak ditonton orang. Orang nyari kajian akidah, kajian fikih,
Soalnya MUI itu manhajnya apa kan nggak ada. Nggak ada kan? Makanya sekarang muncul tagar bubarkan MUI karena Islam wasatiyah nggak dimunculkan. Saya kan nggak pengurus MUI dan memang nggak mau jadi pengurus karena fatwa MUI tentang beberapa masail beda dengan penemuan saya. Dan saya pengen jadi rajul hur, orang yang bebas aja. Kalau orang bebas kan ngomong tanpa beban. Kalau Pak Ketua ini nggak enak, mau gede-gedein NU nggak enak sama Muhammadiyah, ya kan? Mau gedein Muhammadiyah nggak enak sama NU, mau gedein dua-duanya nggak enak sama Nahdlatul Wathon, nggak enak sama Tolak Anwar, begitulah terus PRT kan nggak enak. Jadi kalau udah ngumpul jadi Majelis Ulama Indonesia, ini yang hebat dari mereka satu akhlak mereka bersalamatus salam. Saya belajar ke orang MUI itu. Dulu mohon maaf Pak Kiai, saya ini penganut negara Islam Indonesia. Dan saya mengatakan Pancasila tauhid. MUI ini adalah ulama-ulama tauhid. Serius, karena baru mulai acara pakai Indonesia Raya. Kan dulu nggak boleh bagi saya hormat bendera itu. Makanya saya tahu ciri-ciri kelompok ekstrim tidak menghormat ke bendera, tidak ada lagu Indonesia Raya. Kalau ada sekolah begitu, tolong ditegur, tolong dicerdaskan kalau nggak mau ditutup. Mereka perlu dibina, jangan dibiniin Ustaz. Saya rasa cukup ya. Semoga MUI ke depan tambah baik, tambah islah, tambah salamatus sadar. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.